Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Mungkin niki jamaah sami rahimakumullah sedang beredar ile HP media sosial niki boleh jadi dengan Facebook parang atau WA atau macam-macam marang niki isu-isu bahwa jelu Jumat niki adalah jelu yang terjadi huru-hara. Di tanah terjadi huru-hara. Dina yang ketutu apa jelonian kiamat bareng. Kemudian ingat terjadi tanggal 15 bulan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Ya terbalik sina bila kena jelo kiamat. Izin didik siapa lalu pembuka ibu-ibu dina tutu jelo ni. An kiamat, an hancur, an terjadi huru-hara. Akan terjadi perang, akan terjadi perpecahan, lebih-lebih mungkin kabilah-kabilah Arab. Nah, niki adalah hal-hal yang menyebabkan huru-hara justru dalam hati manusia. Isu-isu maranikilah yang menyebabkan kehuru-haraan dalam hati sebagian awam. Dengan awam saya langsung percaya mutatu kecut din bani sugul bali burung bani ngeriak sandiok tajuk masjid lagu paspa melihat tajuk masjid corona dikanggu burung menjadi ternyata dia menserap jelu barih mu'aman ngajaan ini tulak malik kepada malas tulak kepada dan sebagainya. Nah niki adalah isu-isu saya tidak bertanggung jawab secara syar'i secara kenegaraan karena niki menimbulkan keresahan. Artinya aja Mas Sami berkaitan dengan masalah agama niki dasarnya adalah wahyu berupa Al-Quran atau Al-Hadis. Lamun dasar agama niki Al-Quran niki paling gampang, paling modal. Hampir tidak ada seorang pun saya ragu-ragu bahwa dia adalah dalil, dia adalah dasar. Karena niki adalah Al-Quran. Lagu apabila berkaitan dasar atau dalil niki kepada Al-Hadis, kepada As-Sunnah, maka niki peluang terjadi manipulasi hadis, terjadi peluang untuk lahir, tekarang, tersebar luasan hadis-hadis yang disebut dengan hadis maudhu' atau hadis palsu. Dengan ngarang-ngarang bucun balik langsung kena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki hadis palsu. Nah hadis palsu niki terjadi ilin zaman lain. Ilin mulai ukuran pembukuan al-hadis setelah niki wah mulai timbul hadis-hadis palsu, hadis-hadis tekarang. Hadis-hadis palsu niki luwih sebab timbul. Pertama karena ingin menghancurkan kemurnian agama. Maka dengan penterkaf niki istilah mungkin adalah orientalis niki kemudian ngarang-ngarang hadis
yang isinya menghancurkan kemurnian ajaran agama. Arak sahadis niki hadis palsu niki timbul karena motivasi politik. Arah ngelon juk raja niki, arah ngelon juk raja niki. Alhasil timbul hadis palsu niki karena politik. Pada zaman Muawiyah, pendukung Muawiyah di hadis bahwa Muawiyah paling hebat. Pada zaman Ali bin Abi Thalib, pendukung Ali di hadis Ali paling hebat. Terjadi perpecahan. Nah, kemudian harak kalian motivasi penyebab timbul hadis palsu niki karena giroh, karena semangat tinggi, karena kecemburuan, karena begitu banyak umat Islam lali terhadap agama, kemudian tenggelam dalam kegelamoran, dalam harta benda, dalam segala macam, pokoknya dengan pikir agama. Akhirnya timbullah hadis-hadis palsu yang akan mengangkat giroh sebagian, arah sifat menakut, arah sifat memberikan semangat. Allahu a'lam. Tiang secara hadis, secara kitab dikmandaikan hadis sakana jamaah dini dan memilih bermadu yang mau bendera Siti Fatimah. Ini kerang beredar lagu tiang pribadi Allahu a'lam arah atau diarah yang jelas secara kitab yang dikman baca lamun arah hadis yang memberikan fadilah dengan nina saat tanda tangan surat izin sukereda tepemadu isi semaman mu yang tetebing bendera Siti Fatimah. Nah, lalu sebagian aja milih, bahkan sebagian dengan nina Hamlet lalu bendera Siti Fatimah niki aja nia wah lalu petan semaman jadi madu niki Hamlet bendera handek milih bendera jangan gemesunya. Cukup si bendera merah putih Indonesia Raya loh. Jadi niki diantara. Jadi begitu banyak hadis. Di antaranya adalah hadis-hadis yang disandarkan kepada apabila tanggal 15 Ramadan bertepatan dengan jelo Jumat, maka niki menjadi tanda akan terjadi huru-hara, terjadi keributan dunia. Nah, maka niki adalah bagian dari contoh hadis-hadis palsu. Saya tidak bertanggung jawab. Lebih-lebih terkait tentang masalah nafis terjadi pada masa yang akan datang, niki la ya'lamha illa Allah. Inara tahun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamul ghaiba illa Allah. Jadi tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali Allah. Namanya perkara gaib niki adalah perkara sandin man monya. Termasuk suhul di masjid makin niki napi terjadi gaib. Allahu a'lam. Apa tidak terjadi? Ya jindik kanggu bebadik-badik. Nah, adapun rencana, program dan lain sebagainya niki bareh, niki kelai bareh, niki kangkat bareh. Nah, niki namanya rencana. Apakah rencana niki akan terlaksana sesuai dengan rencana? Niki tergantung kepada kekayunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil yang assalamu rahimakumullah, mari kita beragama niki berdasarkan ilmu. Ilmu niki berdasarkan wahyu. Wahyu niki datang dari Allah berupa Al-Qur'an ataupun hadis sadatang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka insyaallah kokoh dalam beragama, ndik becat ecok begitu mendapatkan cerita informasi yang dikeruan dulu, melainkan tetap pendirian, tetap semangat dan tidak cepat goyang dengan segala macam bentuk huru-hara informasi dan berita. Insyaallah melalui pengajian-pengajian bejaju atau pengajian mut hadirin, mut simaan, mut endengan, mut pahamin, maka itulah diantara cara kita berikhtiar untuk menjadi
mukmin dan muslim yang berkualitas yang sejati insyaallah. Nah sekedar niki jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan tijan bilumur selaput, tijan sehat walafiat, tijan aman, damai, selamat, dan mudah-mudahan mati bila dunia ke dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.